Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini area-areanya masih mirip dengan pertama tadi gitu ya. Bagaimana kita belajar dari sirah Nabi dan sahabat. Nah sekarang yang ketiga, guidance dari Quran, dari sirah Nabi dalam mengambil keputusan itu seperti apa. Oke. Nah, dalam fikih itu saya pernah bahas ada fikih aulawiyat, ada fikih muwazanat. Jadi fikih, kalau kita memahami fikih insya Allah dengan ikhtiar terbaik, lalu bertemu dengan guru-guru juga yang tepat, maka masya Allah syariah itu, fikih itu memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Bahkan hal atau keputusan yang membuat kita berat sekali karena dampaknya bisa jadi tidak mudah. Kenapa? Karena itu sudah benar insya Allah menurut Allah dan Rasulnya. Walaupun menurut manusia boleh jadi tidak baik. Yang kemudian Allah mengatakan gini, bahwa apa-apa yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Dan apa-apa yang menurut kamu buruk belum tentu itu buruk. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi dalam urusan harta misalkan nanti someday kita akan bahas lagi khusus terkait dengan harta ini. Itu ketika seseorang tidak dikasih amanah harta yang besar yang banyak. Jangan-jangan karena Allah tahu kalau sekarang Allah kasih kita lupa diri dan menjadi tersesat. Padahal doa-doa kita kepada Allah kita minta selalu Allah jaga, Allah lindungi dalam kondisi yang Allah ridhoi. Terus kita minta selamat dunia akhirat, kita minta husnul khotimah, kita minta keselamatan hati kita dan segala macam, kebersihan hati dan seterusnya. Kita minta dilindungi dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Nah, maka ketika Allah tahu bahwa kalau kita sekarang Allah kasih harta yang besar, yang banyak, yang rezeki yang wah nggak karu-karuan banyaknya, Allah tahu kita nggak siap mentalnya, maka dengan Allah menjatah kita saat ini itu boleh jadi karena Allah tahu itulah yang terbaik buat kita. Yang menurut kita nggak punya harta banyak misalkan. Nah itu sangat mungkin seperti itu. Nah kita tidak tahu takdir, makanya kita ikhtiar. Nah di Islam itu ada petunjuk syariah Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang kemudian itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kita dalam mengambil keputusan. Misal gitu ya, ada ayat-ayat Allah tentang bulan-bulan yang itu diharamkan berperang. Jadi ada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Apakah itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Kemudian Muharram ya kalau tidak salah ya. Satu lagi Sa'ban. Nah itu bulan-bulan, ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Nah oleh Allah. Nah tetapi di Al-Quran Allah bilang kemudian, tetapi memerangi manusia, mencegah manusia dari datang ke Baitullah untuk beribadah haji, ya, kemudian memerangi manusia dari bertauhid kepada Allah, gitu ya. Jadi menghalangi manusia untuk bertauhid. Nah dan itu terpaksa harus dilakukan di bulan-bulan haram itu karena dosa yang ini jauh lebih besar. Jadi kalau kemudian kita membiarkan ada yang menghalangi orang melakukan ibadah haji, terus kita membiarkan orang mencegah orang yang ingin tauhid dengan karena kita sedang di bulan-bulan suci di ayat ini, maka itu memerangi mereka, gitu ya, itu tidak apa-apa melakukan atau melanggar keharaman yang sudah Allah tetapkan berperang di bulan-bulan suci itu. Karena apa? Dosa membiarkan kejahatan ini itu lebih besar daripada dosa dan itu kan nggak jadi dosa ketika melakukan daripada kemudian berperang di bulan-bulan haram gitu. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu dalil pengantar mengapa ada fikih aulawiyat muwazanat. Bagaimana kita bisa membaca prioritas dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkannya. Yang paling populer yang bisa menjadi panduan kita teman-teman sebagai pengusaha pemimpin itu bukunya Dr. Yusuf Qaradawi tentang fikih prioritas. Itu kayaknya
googling aja udah langsung ketahuan. Fikih prioritas Dr. Yusuf Qaradawi. Itu enak banget ketika kita membaca itu, kita paham bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, dalam bisnis, maka apa yang kemudian menjadi dasar keputusan itu sebagai pemimpin, pertama adalah aturan Allah dan Rasulnya seperti apa. Kita mesti pahami itu. Yang kedua kemudian juga mesti memenuhi unsur keadilan. Seperti apa kita berusaha sedekat mungkin dengan keadilan. Yang ketiga kemudian juga keselamatan dunia dan akhirat. Nah, karena keselamatan dunia dan akhirat, maka di bagian dari keselamatan dunia itu ada urusan kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, itu yang kemudian juga perlu kita perhatikan. Nah, yang keempatnya adalah kepentingan umum, kemaslahatan umum. Atau juga kepentingan yang umum atau kemaslahatan mana yang lebih utama. Yang kelimanya adalah data-data yang kita miliki sebagai penopang, petunjuk supaya kita tidak membabi buta dalam mengambil keputusan. Entah itu fakta, angka, itu ya, historis ya, science dan seterusnya. Kemudian yang keenamnya adalah perundang-undangan ataupun juga urf gitu ya, adat yang kemudian itu diakui kebenarannya secara umum di masyarakat atau di negara tempat kita tinggal. Itu kaidah-kaidahnya. Maka ada 4 area, 4 kuadran teman-teman yang kemudian kita mesti pahami. Dan sayangnya kuadran 1 itu paling sulit didapatkan oleh setiap pemimpin. Pemimpin loh ya. Sayangnya. Apa? Kuadran 1 itu, kalau kita tarik kuadran itu, atas itu adalah value gitu ya. Jadi faktanya di kehidupan itu value itu kalau kita anggap adalah ya kuadran 4 itu ya, itu value yang ke atas. Kemudian yang ke kanan itu adalah baik, yang sebelah kiri. Jadi kalau dari arah teman-teman nih, berarti yang ke sini itu baik gitu ya. Nah, yang ke kiri ke sana berarti yang buruk gitu ya. Nah, kalau ke atas itu value-nya benar, kalau ke bawah itu salah. Nah, secara value benar atau salah. Nah, maka kuadran 1 itu sebelah sini. Tangan saya soalnya lagi jadi kuadran, jadi kepalanya. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 1 sebelah sini. Jadi itu jarang banget pemimpin tuh dikasih kuadran 1 tuh jarang banget. Jadi kuadran 1 tuh gini, bisnisnya gampang, halal gitu ya, halal. Kemudian gampang dikerjakannya gitu ya, baik berarti kan di kanan gitu ya, gampang dikerjainnya, halal, gampang dikerjainnya, untungnya banyak. nggak ada yang tersakiti. Enak banget di sebelah sini, tapi jarang banget kita dikasih itu. Nah, kuadran yang sebelah sini sebelah sini itu kuadran 3 ya, kuadran 3 secara dampak itu buruk. Kan kiri ya kalau dari teman-teman, dan secara value itu salah. Nah, ini mah udah jelas-jelas nih, tinggalin aja karena udah jelas gitu. Nah, yang paling sering itu kita itu di kuadran mana? Kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Kuadran 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, kuadran 4 ya. Nah, itu yang paling sering apa? Kita sering dihadapkan dengan situasi yang secara konsekuensinya baik, bisa jadi gitu ya, tapi itu salah. Nah, itu kita sering ketemu tuh di situ. Atau secara value itu benar gitu ya, tetapi dia dampaknya buruk, konsekuensinya buruk. Sini. Itu kalau sudah di sini gimana? Kalau pakai kepala kita bisa, tapi kita akan berada di situasi yang pening nanti, tidak mudah kita. Nah, maka Islam itu penuh petunjuk gimana caranya pemimpin pengusaha itu mengambil keputusan dengan benar, tidak selalu dengan baik, karena dampaknya belum tentu baik. Contoh, pada saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib itu mau beribadah gitu ya, tapi kemudian kan nggak boleh, ya, dicegat. Akhirnya utusan ketemu sama Nabi sama Ali bin Abi Thalib. Lalu bikinlah perjanjian itu gitu ya. Di situ kaum kafir Quraisy tidak mengakui Nabi sebagai Rasul Allah. Jadi minta dicoret tuh Muhammad bin Abdullah, nggak boleh Muhammad Rasulullah karena mereka nggak ngakuin. Ali nggak mau gitu karena kan itu salah gitu ya.
itu tidak benar, karena buat umat Islam Nabi Rasulullah, tapi kemudian Nabi minta dicoret gitu ya. Walaupun itu secara value salah, tapi secara dampak gitu ya, konsekuensi jadi baik. Oke, coret. Nabi sendiri yang kemudian coret, terus minta Ali nulisin, ganti, dan seterusnya. Nah, dampak dari hal yang tidak disepakati dengan baik oleh sahabat itu membuat para sahabat mutung. Ketika Nabi kemudian tahallul, nggak ada yang ngikutin. Akhirnya Nabi masuk kepada Ummu Salamah, terus sama Ummu Salamah dikasih nasihat. Udah nggak usah ngomong apa-apa, keluar aja, cukur rambut, potong kambing. Begitu Nabi mencontohkan tanpa berkata-kata, ketika merintah mah karena sahabat mutung, kan dampaknya berarti buruk kan. Tapi Nabi yang melakukan dengan petunjuk Allah, benar pasti dampaknya buruk. Kuadran berapa? Nah, kuadran yang tadi kan antara 2 dan 4 itu. Ya dicontohin aja, semua ngikut. Contoh yang paling sering populer gitu ya. Kita terdampar nih di satu pulau. Pulau itu nggak ada makanan apa-apa. Yang ada, salah sebagai umat Islam kan haram makan babi. Yang ada babi. Ya udah jelas itu dosa besar. Haram. Tapi mati itu lebih nggak boleh membiarkan diri kita mati. Nggak ada makanan lain untuk hidup kecuali makan babi. Nah maka kedaruratan haram makan babi itu diperbolehkan untuk selamat dari nyawa. Kalau kelaparan mati karena nunggu kapal belum tentu lewat situ misalkan. Ya udah bunuh babi itu, makan dagingnya gitu. Enak terus. Gak boleh. Karena dibatasi dengan pokoknya sampai nyambung hidup. Bukan untuk menikmati keharaman. Wah kan ini haram enak. Mumpung darurat. Wah enak banget nih. Gak boleh. Nah, di dalam bisnis itu juga terjadi seperti itu. Misalkan kita berhadapan dengan karyawan yang itu bad habit, bad karakter, bad attitude. Kita mesti pecat dia, tapi dia orang taunya dia orang soleh, nggak pernah telat sholat. Sebelum sholat, setelah sholat ini dia ada di masjid, baca Quran segala macam. Apa kata orang nanti ya kalau dia dipecat? Dikasih tahu udah, dinasehatin udah, dibina udah. Tinggal dibinasakan aja yang belum. Misalnya. Nah, ketika sudah semua ikhtiar dilakukan, kemudian dampaknya bisa buruk terhadap karyawan, maka mecat dia itu adalah pilihan yang secara kaidahnya tidak baik gitu ya. Tapi benar secara value harus dilakukan. Gitu. Nah, kaidah-kaidah itu ketika kita paham konsepnya, guidance dalam mengambil keputusan, kuadran yang mana, petunjuk Quran dan contoh sirah nabinya seperti apa, maka Masya Allah, tabarakallah, kita akan mudah mengambil keputusan biiznillah. Bukan keputusan yang mudah, tapi mudah mengambil keputusan. Kenapa? Karena berdasarkan value yang benar dan cara berpikir yang dibimbing oleh syariat Allah dan petunjuk Quran dan petunjuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah tidak selalu keputusan itu harus enak, harus baik, tetapi kalau benar itu mesti insya Allah. Bukan berarti benar itu harus selalu baik, tetapi yang baik itu juga belum tentu benar. Kadang-kadang udahlah sayang daripada dipecat, udah biarin aja. Akhirnya budaya kerjanya rusak, orang-orang marah karena merasa orang yang kerjanya nggak becus atau kacau atau bad attitude dibiarin aja, sementara orang-orang yang baik akhirnya jadinya ilfeel dan rusaklah situasi ataupun juga budaya kerja. Nah itu nauzubillah min dzalik. Mencegah dari keburukan yang jauh lebih besar terjadi itu lebih utama dibandingkan dengan cuman sekedar jagain orang tidak dipecat. Jadi kalau kasihan, kasih uang. Ya, tapi kalau kemudian kita mau punya karyawan, talent, maka dia memang kasih pekerjaan. Kasih pekerjaan buat orang yang mau bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kasihan, kasih uang. Jangan dikasih tempat. Kita bantu dia di tempat yang lain. Tapi bukan di tempat kita. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.